Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini direkam pada tanggal 10 Juli tahun 2023. Video ini tentang menghitung kisaran harga wajarnya saham BLUE ya, atau Blue. Menghitungnya menggunakan proyeksi dividen tahun 2024 nanti. Nah, di luar saham Blue ini, kami memiliki 3 bocoran saham yang layak invest. Dikategorikan layak invest karena mereka memenuhi 3 kriteria penting. Apa itu? Pertama, fundamentalnya mewah. Yang kedua, valuasinya masih murah. Dan yang ketiga, prospeknya cerah. Nah, kalau Anda lagi buru-buru banget, lagi di jalan, lagi ingin melakukan sesuatu yang penting, Anda bisa akses dan ambil 3 bocoran saham yang layak investnya sekarang juga. Nah, link akses 3 bocoran saham yang layak investnya saya taruh di kolom deskripsi. Tapi, kalau Anda lagi lowong, lagi nggak ngapa-ngapain, lagi punya banyak waktu, ngambil 3 bocoran sahamnya nanti saja setelah Anda menonton video menghitung valuasi saham Blue ini. Oke, kita kembali ke Excel. Nah, sebelum kita mulai menghitung valuasinya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang dividen. Apa itu dividen? Kan tadi saya sebutkan kalau kita memproyeksikan valuasinya, menghitung valuasinya dengan memproyeksikan dividen tahun 2024 nanti. Nah, kalau Anda tidak mengerti dividen, nanti ditakutkan Anda tidak mengerti apa yang akan dibahas di video ini. Kenapa ini jadi seperti ini dan kenapa ini jadi seperti itu. Makanya saya jelaskan dulu apa itu dividen. Sedikit saja ya. Gini, Blue ini dia kan sebuah perusahaan yang bergerak di jasa perindustrian peralatan kontrol. Ya. Nah, Blue ini kan dia ngejalan bisnis. Dari bisnis ini dia ngasilin keuntungan. Saat dia untung, dia ngebagiin sebagian keuntungannya kepada para investornya. Nah, keuntungan yang dibagikan ke investornya inilah yang disebut dividen. Contoh, tahun 2019 dia untung 13 miliar rupiah, ya, labanya 13 miliar rupiah di kuartal 4 2019. Lalu dari laba yang didapatkan ini kita bagi dengan jumlah saham yang beredar, yaitu 418 juta lembar saham. Ya. Nah, dari itu kita dapati bahwa per lembar saham ada keuntungan 31 rupiah. Nah, dari 31 rupiah ini, dia ngebagiin ke investornya 8 rupiah. Atau 24% dari total keuntungannya yang dibagikan kepada para investornya. Nah, 8% inilah yang 8 rupiah inilah yang disebut dividen, sedangkan 24% ini disebut dengan DPR. Contoh lain, tahun 2020 dia punya keuntungan 10 miliar rupiah. Dibagi dengan jumlah saham yang beredar didapatilah 25 rupiah per lembar saham. Tapi ternyata dia ngebagiin 28 rupiah nih per lembar saham. Jadi bagian dividen 28 rupiah. Dengan kata lain, dia ngebagiin 111% dari total jumlah laba yang dia dapatkan. Nah, 28 rupiah ini adalah dividennya, sedangkan 111% ini adalah DPR-nya. Seperti itu. Dari sini, saya harap Anda cukup paham tentang apa itu dividen dan apa itu DPR. Sekarang, untuk kita bisa dapetin kisaran harga wajarnya, harga murahnya, dan harga mahalnya saham Blue ini, ya, kita harus butuh ngerjain 2 PR. PR pertama, yaitu memproyeksikan berapa besaran DPR-nya. Yang kedua, memproyeksikan berapa perubahan presentasenya di kuartal 4 2023 nanti. Cuman sebelum kita mulai menghitung harga wajarnya, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini, saya minta tolong dan saya percayakan Anda untuk tekan tombol like dan subscribe. Ya. Untuk Anda yang udah menekan tombol like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Ya. Mari kita kerjakan PR pertama, yaitu memproyeksikan DPR-nya. Dari tahun-tahun sebelumnya, nah, DPR Blue ini agak sedikit berantakan ya. Saya sebut berantakan karena dia tidak teratur gitu. Kadang 24%, kadang lebih dari 100%, kadang 50%, kadang 96%. Terus berapa nih kita masukin DPR-nya ya. Kalau Anda mau pesimis ya, Anda pesimisnya 24%. Kayak pertama kali dia IPO, yaitu 24% di tahun 2019. Itu pesimisnya. Kalau Anda mau confident-nya, menurut saya confident-nya di 59% ya.
59%. Confident-nya, wajarnya berapa gitu ya. Terus untuk optimisnya banget, ya optimisnya banget menurut saya paling wajar adalah 96%. Kenapa nggak 11%? Karena kalau Anda masukkan 111%, ya masa sih perusahaan mau rugi? Orang dia punya laba cuma 25, tapi baginya 28. Masa dia terus berulang seperti itu? Lama-lama habislah harta yang dia miliki. Orang dia nggak bagi-bagiin terus gitu ya. Royal banget gitu. Jadi optimisnya di sini adalah 96%. Nah, pertanyaannya berapa nih di sini? Ya. Apakah malah rata-rata? Rata-rata yang 73 ini. Nah, saya di sini memasukkannya yang 96. Kenapa 96? Kalau Anda lihat, di sini terjadi kenaikan laba yang cukup signifikan. Nah, menurut saya, dengan kenaikan laba yang cukup signifikan ini, kemungkinan juga dia mau royal kayak tahun 2002 kemarin, yaitu ngebagiin 96%. Seperti itu. Itu PR pertama setelah selesai. Sekarang PR kedua. Ya, PR kedua. Berapa berdasarkan perubahan persennya di kuartal 4 2023 nanti? Ya, berapa nih? Ya. Nah, di sini kita lihat dia besaran perubahan persennya di kuartal 4-nya meningkat nih tahun per tahun. Ya, kita lihat nih, ya. 2019 dia naiknya 28. 2020 naiknya 41%. Naik 2021 naiknya 143%. Tahun 2022 dia naik 200%. Naik terus tuh, meningkat terus, ya. Kalau Anda mengerti CAGR ya, CAGR apa sih CAGR? Anda cari aja, searching aja ya. Anda bisa tuh menghitung menggunakan CAGR di sini. Kira-kira berapa nih? Kemungkinan besar dia akan di atas 200% kalau menggunakan rumus CAGR. Ya. Tapi kalau Anda menggunakan logika saja seperti saya, ya di sini logikanya dia di sini naik 69% ya. Ini naiknya tinggi-tinggi tapi turunnya juga tinggi, ya. Ini naiknya tinggi, turunnya tinggi. Di sini turunnya juga nggak terlalu tinggi turunnya. Naiknya jadi tinggi gitu ya. Nah, di sini udah ada kenaikan tinggi nih. Di sini ya mungkin dia bisa naik tinggi lagi, tapi nggak setinggi 200% lah. Saya seoptimis saya isi dengan 143%. Seperti itu. Ya. Jadi, ya, kalau 143%, dividen yield yang Anda dapatkan kalau masuk di harga 354 itu 12,8%. Kalau untuk harga murahnya masih ada potensi naik 28%, harga wajarnya 92%, harga mahalnya 155%. Amin, itu terlalu optimis. Oke, kalau Anda menganggap ini terlalu optimis, Anda mau rubah yang mana? Mau yang laba atau yang DPR-nya? Nah, kalau saya laba menurut saya ini cukup wajar ya. Naik 143% itu cukup wajar. Cuman kalau Anda emang mau rubah ya, kita menggunakan harga angka rata-rata yang 103% saja deh. Yang ini ya. Kita gunakan angka rata-rata 103%. Dan ini kita ambil yang 59%. Ini kita paling pesimisnya nih. Paling pesimisnya. Kalau dengan harga perubahan rata-rata dan DPR yang 59% doang. Nah, harga saat ini sudah kelewat 34% dan harga wajarnya udah kelewat 2%. Sedangkan dividen yang Anda akan dapatkan 6,6%. Dengan SOBD, skor optimal besaran dividen itu 1,11%. Ini bagus. Kalau di atas 1 tuh bagus. Kalau di bawah 1 ya kurang bagus. Gitu ya. Kesimpulannya, secara valuasi saham Blue ini berada di kisaran harga wajarnya. Udah kelewat 2% sih. Kalau paling pesimisnya udah kelewat 2%. Tapi masih di kisaran harga wajarnya. Buat yang mau sahamnya dihitung juga kisaran harga wajarnya, tulis kode sahamnya di kolom komentar. Ya. Saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode saham yang Anda ingin kami analisa di kolom komentar. Silakan. Nah, template Excel yang Anda lihat ini, yang Anda lihat nih dari tadi yang saya gunakan, ini namanya SNET, singkatan dari saham nyata Excel template. Kalau Anda punya SNET, setidaknya Anda memiliki atau akan mendapatkan 2 manfaat. Ya. Manfaat pertama, Anda bisa menghitung harga wajarnya saham-saham yang sedang Anda incar ataupun Anda miliki secara mandiri. Seperti yang Anda baru tonton langkah-langkahnya ini. Ya.
tanpa perlu request kami. Kenapa kami tidak menyarankan Anda request ke kami? Ya, lebih baik menghitung sendiri karena ya antrian yang request ke kami sudah cukup banyak. Jadi kami nggak tahu juga nih kapan kami bisa mengabulkan request Anda. Bisa jadi udah keburu ganti kuartal baru kami bisa mengabulkan request Anda seperti itu. Yang kedua, manfaat yang akan Anda dapatkan yaitu Anda nggak gampang FOMO ketika harga saham yang sedang Anda incar ini naik tinggi. Dan juga Anda tidak akan ketakutkan ketika harga saham yang sedang Anda pegang turun drastis harganya. Karena Anda tahu kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya berapa dengan fundamentalnya yang bagus atau tidak gitu ya. Nah, link info pembelian XNet ini saya taruh di kolom deskripsi. Nah, XNet ini adalah penawaran berbayar dari saham nyantai. Sedangkan kami juga mempunyai penawaran gratisan. Yaitu kami mempunyai bocoran 3 saham yang layak invest. Berstatus layak invest karena pertama, fundamentalnya mewah. Yang kedua, valuasinya murah. Yang ketiga, prospeknya cerah. Link akses bocoran 3 saham yang layak invest ini saya taruh di kolom deskripsi juga. Ya. Jadi, mau Anda ambil penawaran berbayar dari kami ataupun penawaran gratisan dari kami, silakan sama-sama menuju link yang ada di deskripsi. Seperti itu ya. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.